Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamat malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Kita akan memasuki analisa teknikal dan data COT untuk gold, di mana sebelumnya saya sudah menyampaikan analisa fundamental. Kira-kira bagaimana perkiraan terhadap hari Kamis dan hari Jumat, terutama di mana ada pengumuman suku bunga dari The Fed jam 1 pagi dan juga tiga data ketenaga kerjaan jam setengah 8 malam, semuanya WIB. Kali ini kita akan membahas gold, di mana gold ini terus-menerus mengalami penurunan dan itu masih akan bisa mengalami penurunan. Karena kalau Anda perhatikan di sebelah kiri tidak ada harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, semua dimungkinkan. Oke, kita mulai dari analisa dengan melihat data COT. Di sini pada 22 Oktober lalu, seperti biasa data COT ini delay sekitar 5 hari ya. Kepemilikan institusi besar terhadap gold itu masih dominan long 60% berbanding 40%, walaupun kalau kita lihat historinya terus mengalami penurunan karena sebelumnya pernah 80%. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi pernah lebih dari 80%, tetapi secara prinsip institusi besar masih memegang gold dalam jumlah yang lebih besar daripada short, dan itu juga sebetulnya kalau kita lihat di major trend misalkan monthly, weekly di analisa teknikal, sebetulnya gold itu masih mengalami kenaikan. Dan memang kalau di D1 apalagi day trade scalping H4 H1, dia sudah mengalami pembalikan tren menjadi turun. Apakah gold masih berpotensi untuk menguat? Kita langsung masuk ke analisa teknikal dengan melihat trading view. Kita lihat dulu di weekly-nya, gold ini mengalami penurunan, tetapi penurunannya ini tertahan di area ini, dan area ini cukup kuat untuk menahan gold untuk tidak turun. Jadi kalau gold akan turun lebih dalam lagi, dia harus ada membentuk lower low yang lebih rendah dari area ini. Sehingga area ini perlu diperhatikan. Dan bisa saja gold minggu ini sementara naik dulu karena pertama soal mungkin saja tingkat suku bunganya naik tidak sampai 0,75. Artinya The Fed mengurangi agresivitasnya, tidak menaikkan suku bunga 75 basis poin, tetapi hanya dalam tanda kutip 50 basis poin. Ditambah lagi misalkan di hari Jumat ternyata NFP tidak lebih besar dari 200.000 dan juga ternyata tingkat penganggurannya naik menjadi 3,7%, maka di situ akan terjadi pembalikan atau bounce di mana teknikal akan didukung oleh fundamental. Karena kalau kita bicara teknikal itu juga sudah diuji beberapa kali dan masih saja ini belum tembus-tembus. Tetapi kebalikannya, kita bahas fundamental dulu. Jika umpamanya suku bunga naik 75 basis poin dan ditambah lagi besoknya data-data ketenaga kerjaan, semua bagus dan tidak mix. Sekali lagi saya ulang, yang dimaksud dengan bagus itu pertama, misalkan tingkat penganggurannya 3,6% saja, itu sudah mengalami kenaikan 0,1% dibandingkan sebelumnya, tetapi itu sesuai dengan prediksi atau forecast dan itu bagus adanya. Apalagi kalau bisa misalkan dipertahankan tingkat penganggurannya 3,4, bahkan kalau 3,4% itu berpotensi dolar akan melemah, melanjutkan penurunannya dengan kencang, karena 3,4% itu adalah tingkat pengangguran terendah sepanjang sejarah. Sekali lagi, jika itu terjadi dan bisa saja terjadi. Selanjutnya juga soal nilai dari NFP-nya itu kalau 200.000 itu masih moderat, masih oke lah. Tetapi jika misalkan lebih tinggi dari 200.000 atau sama dengan bulan lalu, maka mengakibatkan dolar benar-benar menguat, otomatis
goldnya akan melemah. Kalau kita perhatikan di D1, ini adalah trend line dan saya sudah menandai, yaitu di sini pengumuman suku bunga di bulan Juni, kemudian ini Juli, kemudian September, itu setiap mengalami kenaikan 0,75, memang gold sempat menguat dan ini koreksi, pada akhirnya dia turun dan breakout dari trendline ini. Sehingga ini juga perlu dipantau bahwa kalau sampai benar The Fed mengumumkan suku bunganya itu naik 0,75, kemudian juga data-data ketenagakerjaan bagus, Anda pantau ini trend line-nya sama seperti ini, kalau di breakout maka akan berpotensi membentuk lower low yang lebih rendah. Kira-kira lower low yang lebih rendahnya itu kalau kita perhatikan dan kita tarik dengan Fibonacci extension itu bisa saja kalau AB sama dengan CD itu ke sini. Nah ini nih. Nah ini ya. Jadi kalau AB sama dengan CD berarti 100% penurunan gold itu bisa sampai 1561. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi ini asumsinya adalah The Fed benar menaikkan suku bunga 75 basis point dan data-data ketenagakerjaan di hari Jumat tiga-tiganya bagus atau tiga-tiganya sesuai dengan forecast, maka berpotensi setelah breakout trendline ini, kemudian breakout history low-nya sehingga gagal triple bottom, maka penurunan gold akan ke targetnya 1561 ini 100%, artinya A, B, C, D, AB sama dengan CD, bahkan bisa saja ke 161,8 yaitu 1491.26 atau 1491 saja. Lantas bagaimana kira-kira untuk trading plan mingguan kita? Di Signal gratis premium itu kemarin kita tidak kejemput ordernya, dan informasi tambahan aja kepada Anda jika Anda ingin tergabung di grup yang saya kelola dan ini sifatnya gratis, Anda bisa ketik saja trading tenang senang di Telegram. Ini sekali lagi gratis, tetapi ini tidak ada bimbingan secara khusus, hanya diskusi-diskusi saja dan mengutamakan trading plan. Kemudian kalau Anda mau cryptocurrency, ini TTS Crypto ya. Nah ini. Dan jika Anda ingin tergabung di Signal gratis premium, itu channel khusus, Anda mesti hubungi saya WA 0811992989. Oke, untuk H4 saya merencanakan konservatif entry-nya di 1709. Nah, ini saya tunjukkan dulu. SL-nya itu 100 pip, 1719. Kemudian TP-nya 500 pip, 1659. Nah, ini sudah saya tandai. Alasannya adalah pertama, range mingguan gold itu sekitar 557 pip, dan jika ada data-data yang menggerakkan market seperti misalkan NFP, demikian juga dengan pengumuman suku bunga, itu berpotensi bertambah tentunya jadi 120%, bahkan 130%-nya. Tinggal Anda tambahkan saja kira-kira jika rata-ratanya anggaplah 600 pip tambah 10% atau 20% bisa 720 pip pergerakan mingguan, sehingga ini memasuki area ini. Dan alasan keduanya adalah karena di sini ada bearish engulfing, di sini ranging, area equilibrium, area base, area supply, itu untuk konservatif entry.
Jangan lupa kalau konservatif entry kita tidak kejemput bukan berarti di signal gratis premium kita pasif, karena kita juga ada entry-entry berdasarkan day trade. Kita lihat di H1 dan biasanya tidak pasti tiap hari signal itu ada, tetapi belum tentu kejemput atau aktif. Untuk yang lebih agresifnya kita bisa memantau 16,1675. Jadi kalau harga naik, kemudian nanti di H1 atau M30 ada candlestick pattern atau chart pattern pembalikan arah seperti bearish engulfing, kemudian 3 inside down, atau juga bearish pin bar. Sementara jika chart pattern itu bisa double top, bahkan double bottom, atau head and shoulder, inverse head and shoulder, Anda bisa melakukan eksekusi entry sell secara market execution 1675 ini. SL-nya kecil saja, sekitar 50 pip di atas ini, 40 sampai 50 pip, 4 sampai 5 poin. TP-nya itu jelas bisa ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini saya hide dulu supaya tidak terlalu ramai chartnya. Nah, kemudian kalau Anda ingin lebih agresif lagi, Anda bisa memantau 1655 ini, di mana 1655 ini ada history low sebelumnya. Jika dia di breakout, maka dia menjadi resisten baru sehingga support become resistant 1655 ini. Sekali lagi untuk yang 1705 ini boleh pending order karena itu konservatif entry ya. Sedangkan yang 1655, 1675 ini saya sarankan market execution. Untuk ini SL-nya memang idealnya sih sebetulnya di sini, di atas ini, atau di atas ini sekitar, karena ini day trade, 2 poin saja, TP-nya masih tetap di sini dan TP2-nya tuh di sini. Kemudian jika turun, Anda bisa memantau ini untuk melakukan aksi buy. Ini bukan melawan tren, ini memanfaatkan koreksi. Dan Anda tetap harus bijak dalam hal money manajemennya, lotnya jangan besar-besar, dan Anda paham bahwa itu adalah memanfaatkan koreksi, sehingga Anda tidak terlalu berharap melakukan aksi profit taking dengan pip yang besar, berbeda dengan kalau kita follow the trend, apalagi buy bidding mengikuti tren yang nawar. Jadi cukup jelas ya, kalau Anda misalkan tidak jelas, Anda bisa komen di video ini. Jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja supaya itu memberikan semangat kepada saya di dalam berbagi sesuatu yang benar, bukan sekedar enak didengar. Tambahan informasi, kalau Anda memang ingin sukses di trading forex gold, kata kuncinya adalah belajar. Jika bisa mandiri, lakukan sendiri, bisa Anda nonton YouTube saya. Tetapi jika tidak bisa mandiri, cari mentor yang profesional, yang mempunyai hati untuk berbagi sesuatu yang benar, yang tidak flexing-flexing, atau tidak jual pesona apapun itu. Dan jangan sampai Anda sayang keluar uang untuk mengisi pikiran kita, otak kita, pengetahuan kita, tetapi Anda royal buang-buang uang di market dengan senantiasa depo, margin call, top up berulang. Demikian trading plan yang saya sampaikan. Jangan lupa plan your trade and trade your plan. Sekali lagi, hati-hati menghadapi pengumuman suku bunga dan juga data ketenaga kerjaan. Dan kalau Anda tidak paham, lebih baik Anda tidak entry, karena potensi profit bisa kita dapatkan tidak harus dari pengumuman suku bunga atau NFP. Karena saya lihat banyak pemula yang kalau NFP itu heboh, seolah-olah bisa trading pada saat NFP, seolah-olah NFP itu peluang untuk mendapatkan profit yang pasti, padahal itu semua bentuknya kemungkinan. Dan kalaupun profit, coba dipikirkan apakah itu benar lewat analisa atau hanya kebetulan. Dan jika profit, besok-besok jangan diulang kalau hanya kebetulan. Salam trading tenang-senang, Nofri Simanjuntak.